juga buat para artis nih, jangan kalian tuh seakan-akan ya ada memilah, giliran orang yang kaya raya kalian ngedeketin. Hola netizen yang tercinta. Baru-baru ini nama Raffi Ahmad dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Harvey Muiz. Suami Sandra Dewi itu merupakan tersangka korupsi timah dan pencucian uang yang diperkirakan merugikan negara senilai 271 triliun rupiah. Raffi Ahmad dituding ikut melakukan pencucian uang korupsi tata niaga komoditas timah PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Sebelumnya, Raffi Ahmad juga pernah diisukan pencucian uang yang digaungkan oleh Hanifah Sutrisna yang merupakan Ketua Umum DPP National Corruption Watch atau NCW. Terkait berita dugaan tersebut, Raffi Ahmad pun membantah dengan tegas. Ia mengaku kini tidak mau ambil pusing karena menurutnya hal tersebut bakal hilang sendiri karena tidak ada bukti di balik tuduhan itu. Kendati demikian, Raffi Ahmad merasa bingung namanya bisa dikaitkan dengan kasus itu. Dalam salah satu video yang beredar di media sosial, Raffi Ahmad juga disebut sudah ditangkap atas kasus yang diperkirakan merugikan negara 271 triliun rupiah itu. Pernyataan itu dijadikan narasi dengan latar video konten prank Atta Halilintar kepada dirinya sekitar 5 tahun lalu. Hal tersebut juga sudah ia ungkapkan di media sosial dengan merepost video yang dimaksud. Raffi Ahmad menegaskan video itu hoax yang disebarkan pihak tidak bertanggung jawab. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Raffi Ahmad kesenggol kasus dugaan korupsi 271 triliun. Mana mungkin? Raffi Ahmad itu pejuang keras ya. Dengerin ini. Saya nggak percaya jujur aja saya nggak percaya. Tapi terserah ya apa kata publik ya. Pertama nih, bininya aja udah kaya. Yang kedua, Raffi Ahmad itu pejuang keras. Gue baru bangun tidur, subuh-subuh mau sahur, dia udah nongol di stasiun TV. Live lagi acaranya, bayangin jam berapa dia tuh ke stasiun TV. Siang-siang jam 10, dia bawa lagi acara musik. Live lagi, ini orang manusia apa robot? Bayangin, maghrib di acara buka bersama, ada lagi dia. Kapan dia tidurnya, itu kalau gue pikir nih. Dengerin, mulai dia merintis karir ya. Dari mulai apa tuh yang BBB ya kalau nggak salah ya, Let's Dance Together kan. Kalau nggak salah ada lagi satu lagi tuh sama Ali Taher tuh kalau nggak salah tuh radio band apa band radio itu. Dia tuh pejuang keras bos. Udah kaya sekarang, mobilnya banyak, bininya masih dagang. Bayangin. Satu akun anaknya si Cipung aja itu udah ngasilin duit bos. Jadi kayaknya nggak mungkin deh bahwa Raffi Ahmad kesenggol masalah 271 triliun. Tapi itu terserah apa kata hukum. Tapi kalau menurut saya enggak deh, Raffi Ahmad itu pejuang rupiah itu. Ya kan? Apa kata pandangan publik terserah. Jaga persatuan, NKRI harga mati. Makanya itu korupsi tidak akan pernah habis di Indonesia. Karena apa? Adanya support dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas korupsi tersebut. Ya kan? Kalian tahu negara dirugikan sekitar 71 triliun gitu. Itu bukan angka yang sangat yang kecil gitu, sangat fantastis. Tadi ada ya lewat di VT Kodenis ya. Kita tahu Kodenis salah seorang bisnismen di bidang tas dan lain-lain ya. Itu tadinya aku ngikutin dia di akun yang lama karena akun kita yang lama tuh di-banned. Jadi aku nggak berteman. Tapi gara-gara Kodenis ngebahas uang dan skalanya tadi yang bertanya tuh dia ngebahas sekitar 217 triliun aja. Itu 217 triliun dibahas sama Kodenis. Jadi aku mengambil intinya saja, itu sangat cerdas menurut aku di menambah wawasan ya. Kalau kita belanja aja sebanyak 1 miliar sehari, keluarga kita nih, kalau kita seorang koruptor, kita belanjakan tuh uang sehari sebanyak 1 miliar 1 M, maka uang itu akan habis sekitar 142 tahun ya. Jadi nominalnya 217 triliun yang dihitung, bukan 221 ya. Itu habisnya sekitar 742 tahun teman-teman. Dia hidup enak, ongkang-ongkang kaki, dia nggak kerja, ngabisin duit 1 hari 1 M
habisnya sekitar 742 tahun. Bayangin kamu, 7 turunan, mungkin bisa aja 10 turunan nggak bakal habis tuh uang. Kalian bisa bayangkan kejahatan mereka lebih parah daripada seorang pembunuh. Dia membuat negara kita miskin. Nanti kalau presiden kita banyak utang, untuk menutupi pembangunan infrastruktur, dituduh nanti Jokowi lah, siapa yang jadi presiden lah nanti yang kerjanya cuma ngutang. Padahal negara itu belum diusut semua loh teman-teman. Itu bagian timah aja. Bagaimana tambang emas? Banyak tambang emas liar di sini yang melakukan korupsi. Jadi aku ajukan jempol kepada Bapak Jokowi dan Kejaksaan Agung supaya habis ini tolong ya emas ya, perdagang emas atau di bidang peremasan lah ya. Itu dilakukan sidak juga supaya korupsi itu, mana tahu ya, kekayaannya disita semuanya bisa melunaskan utang kita akibat pembangunan. Itu sebenarnya orang nanti menyalahkan Bapak Jokowi kenapa utangnya banyak, padahal hutang itu ditinggalkan oleh zaman pemerintahannya lama yang memiliki hutang korupsi yang sangat banyak. Kalian hitung aja nominalnya berapa pejabat yang menghabiskan uang negara ini untuk korupsi, menyenangkan dirinya sendiri. Dan itu yang menurut aku itu juga tidak masuk akal dan sangat impossible. Kalau kita sudah menikah dengan suami kita, masa kita tidak tahu itu uang yang sebanyak itu datangnya dari mana? Masa kita tidak tahu ya pekerjaan suami kita? Dan kalau kita menerima uang misalnya suami kita di bidang pengadaan alat, taruhlah mungkin gajinya mungkin sebulan misalnya taruhlah 30 miliar 20 miliar, itu kan sudah terlalu banyak. Itu setara dengan Dokter Oki dan Dokter Richard Lee aja. Itu dia kerja keras, tahu nggak? Ngejual skincare tuh kerja keras, siang malam capek tuh. Dia mau dapatkan uang itu sampai membangun rumah itu ada tingkatannya, step by step. Kalau kita menerima uang yang hidup kita itu melebihi kapasitas gaji, kita tahu lah gaji direktur berapa skalanya, sedangkan Ko Deni saja tadi bisa ngitung segampang. Kalau orang korupsi sekitar 217 triliun aja dihabiskan 1 M sehari, nanti kekayaan itu, uang itu bisa habis sekitar 742 tahun pemirsa. Kalian nggak sakit ngedengernya? Kalian buat jual goreng pisang dapat duit 100 ribu, jangankan 100 ribu, 1000 perak aja udah nangis darah kita nih, iya kan? Apalagi kalau petugas asuransi sering ditolak, ngedapatin uang 1 juta aja udah nangis darah kita. Ini dia enak banget ngerampok gitu. Jadi kalian masih bisa ngucapin semoga sabar dalam ujian ini. Juga buat para artis nih, jangan kalian tuh seakan-akan ya ada memilah, giliran orang yang kaya raya kalian ngedeketin kagum. Kalian harus tahu juga hartanya dapat dari mana, haram apa enggak gitu loh ya. Jadi jangan pernah kalian kasih istilah tuh, orang bilang jangan pernah kalian kasih longgar. Mereka harus dihukum seberat-beratnya. Itu nominalnya 721 triliun ya. Itu belum diperiksa semuanya, ante-atenya. Ini pasti permainan orang dalam juga ada gitu loh. Kalian lihatlah apa yang didapat dari rumah Sandra Dewi itu. Belum lagi uang tunainya, belum lagi batak emas batangannya, belum lagi hartanya. Rumahnya aja sekitar 200 berapa ya? 2.500 apa 200 sekitar 270 miliar lah, pokoknya ratusan miliar gitu loh. Nggak masuk akal, ya kan? Setara Presiden SBY aja rumahnya sekitar 500 miliar, dia seorang presiden gitu loh ya. Ini apa pangkatnya itu? Cuma menyediakan taruhlah alat berat gitu loh. Dan Lena Lim itu nggak masuk akal gitu, dia pamer kekayaan gitu seakan tidak merasa bersalah. Sekarang gimana, diem dia kan? Kalian tuh juga ya netizen itu, tapi ini aku bangga sama netizen Indonesia ya.
Kalau udah ada orang yang sedikit kaya raya, tapi dia pekerjaannya apa, mulai dicurigain, itu bagus. Itu bisa bantu Direktorat Pajak juga, bisa bantu Kejaksaan Agung juga, bisa bantu Presiden juga, bisa mengusut korupsi. Tolong ya Bapak Jokowi, itu di bagian timah aja dulu. Nanti tolong ya Bapak Jokowi dibaling di bidang peremasan, di bidang batu bara. Aku yakin masih ada di batu bara tuh, masih ada juga nanti yang akan jadi tersangka selanjutnya. Mudah-mudahan koruptor itu bisa melunaskan utang negara kita. Kalian kira ngebangun infrastruktur itu bukan membutuhkan dana yang triliunan, ratusan triliun, tahu nggak? Nah, enak banget kalian dapat duit sekitar 217 triliun, kalian habisin satu hari 1 M. 742 tahun pemirsa habisnya duit itu. Kalian enak-enak, masyarakat itu sampai nangis-nangis darah, bahkan banyak masyarakat miskin kalian rampok hartanya, enak banget kalian. Dan masih ada manusia bodoh yang bilang, semoga sabar dari ujian ini C. Bangun kalian dari mimpi, kapan negara kalian akan maju, giliran orang jadi presiden kalian ngamuk-ngamuk nanti. Ya kan, kalian kira tugas menjadi pemimpin itu mudah. Inilah kerjaan Bapak Jokowi, bisa memasukkan para koruptor ke penjara. Lanjutkan ya Bapak Jokowi sebelum ini, dan semoga nanti si Gibran dan Bapak Prabowo bisa mencari tersangka selanjutnya. Kapan perlu seluruh kepala daerah, seluruh gubernur itu juga di asetnya juga disidak gitu loh ya kan. Karena apa? Kita lihat dana APBN itu dari pusat itu semuanya dapat di seluruh Indonesia. Dan kalau ada daerah satu yang maju dan daerah kalian nggak maju, kalian harus tanya gubernur kalian masing-masing. Itu ya, korupsi itu bukan hanya di bidang pertimahan, di bidang kegubernuran, wali kota, bahkan itu kemarin kepala desa. Apa kata Bapak Jokowi? Kalau tidak dibangun ini berarti kepala desanya korupsi. Indonesia ini sebenarnya udah kaya raya negara, udah maju, tapi itulah gara-gara koruptor ini negara kita jadi tidak maju. Inilah penyakit negara kita ini. Tikus-tikus koruptor yang memakan harta rakyat, membuat negara kita miskin. Masih enak kalian bilang semoga lepas dari ujian ini. Dia hidup enak-enak, tahu nggak? Hartanya harta maling, ya. Jadi itulah di Islam itu dinyatakan biar kita hidup sederhana agar hartanya halal. Kalau kalian sempat kaya dari harta kalian, itu bukan harta kalian, itu adalah hak parkir miskin yang kalian harus sedekahkan. Jadi jangan pernah kalian berhidup mewah-mewah, karena semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat, tahu nggak? Dan orang yang paling banyak penghuni neraka adalah orang kaya. Ingat itu, orang kaya. Karena orang disuruh Allah tuh hidup sederhana. Kalau kaya kalian udah berlebihan, tanya hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.